ada sesuatu di sini. Ini kok hawanya Lebih panas. Ada sosok lain di sini sekarang. Hei, siapa kamu? Kamu orang yang bunuh diri itu? Kamu yang bunuh diri? Loh, tadi saya bicara dengan siapa? Ya, mau kamu apa? Kak, jangan kepancing, Kak. Kak, Rudi. Mereka dari tadi yang saya jumpai bilang itu adalah dia. Sosok itu yang bunuh diri itu. Jangan kepancing, Sabar. Karena kalau kalian mau tahu, dan kalau kata Tasya mau tahu, coba kita lebih eksplor ke arah sini. Kita coba. Aku ngerasa ada banyak orbs yang malah mengarah ke arah sana. Sebelum dia, Kenapa? barusan dari dalam kaca ada yang mainin jentikin jarinya. Menjentikan jarinya kayak pertamanya pelan-pelan sampai akhirnya kayak gini. Aku ngelihat ada yang ngejentikin jari kayak gini dari dalam kaca. Kukunya panjang dan hitam. Assalamualaikum. Permisi. Kalau kamu ingin berkomunikasi dengan cara yang baik, mungkin kami bisa menjadi jembatan untuk kamu bercerita. Kenapa? Di dalam sini, Ada sosok lain ya? di depan kayu coklat ini, Hah? ada satu sosok yang menurutku usianya benar-benar sudah lama. Bahkan mungkin sebelum dibangunnya rumah ini, Kak Rudi. Dan ternyata energinya jujur pekat. Kakak ngerasain panas banget nih di sini. Coba Kak Tasya munduran lagi. Jangan Munduran bareng-bareng kesini. dong, bareng-bareng dong. Munduran. Kamu ngeliat itu gerak? Iya. Kamu lihat ini gerak? Iya. Tiba-tiba satu akar gerak di belakang persis Kak Tasya. Kenapa itu? Karena sosok itu sedang berdiri dan menunjukkan seberapa negatifnya sosok tersebut. Aku jadi ingat sebuah cerita, katanya dekat sini juga sempat ada kecelakaan gitu loh. Setelah orang itu datang ke kolam ini. Kenapa orang itu datang ke kolam yang ada di sekitar sini? Terus kayak nggak lama setelah itu kecelakaan, ada hubungan nggak sih sama sosok-sosok yang ada di dalam sini? Sosok tinggi dan Astaga. kita kayaknya kalau di sini ngejelasinnya emang harus pelan-pelan karena caranya mereka untuk menunjukkan sosoknya itu emang berbeda. Ketika ada yang tinggal di tempat atau di rumah ini, Kak, sosok perempuan, tapi aku yakin banget ini dari golongan jin. Jadi dia mampu merubah wujudnya menjadi apapun. Sosok perempuan ini di belakang sini, Kak. Coba kalau Kak Tasya mau mendekat. Kakak mau coba untuk bentangin tangan? Turun nih, goyang lagi tangannya. Dari tadi loh. Kakak kasih tahu aja perbedaan dari hawa sini dan juga sebelah sini. Itu jauh banget. Makin kesini makin panas gitu loh. Dan ini lagi-lagi gerak terus. Gak apa-apa karena apabila ada yang tinggal dulu, siapapun yang tinggal di sini, bisa aku jamin bahwa tidak adanya keharmonisan dan akan selalu ada emosi yang tinggi dalam penyelesaian masalah. Bahkan seperti ada angin yang nabrak ke badan kita dan itu akan menyebabkan kita sampai sakit. Dan itu disebabkan sama sosok ini, Kak. Mungkin juga sosok ini yang dari tadi bikin Kak Rudi sampai emosi banget. Yang takut yang sebelah situ doang, jadi berdiri orang panjang segini kayak model lah, ya udah kabur aja saya itu. Karena tadi kan kakak bilang kakak ngerasa kayak dipermainkan kan sama mereka. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngeliat kayak
dari tadi tuh banyak yang terbang-terbangan, cuma aku nggak tahu terbangnya kemana. Tapi Fris, kayak pertanyaan aku itu loh, aku masih penasaran. Karena kita masih di area sekitar kolam. Jadi cerita yang aku dapat adalah ada orang yang kesini. Aku nggak tahu entah untuk apa, tapi di sekitaran area kolam ini nggak lama setelah itu terjadi kecelakaan di jalan raya tadi. Aku nggak ngerti itu kebetulan atau ada kaitannya dengan sosok-sosok di tempat ini. Kalau sosok yang dari tadi kita sebutkan tentang orang yang sengaja menghabisi dirinya, itu nggak ada kaitannya. Tapi kalau sosok yang kuat yang sedang berada di belakang kita dan seolah seperti ingin mencengkram 3 orang ini, jadi tangannya tuh lebar banget, Kak, gede di belakang. Aku yakin kalau dia ada hubungannya sama kejadian yang tadi Kakak tanyain. Kenapa? Karena dulunya di bagian depan itu tidak adanya pagar, tidak adanya pembatas. Jadi jelas banget kalau misalnya ada yang sampai kecelakaan di depan atau di sekitar sini, itu bisa dipastiin fatal. Dan ya benar seperti Frisly bilang, di sini ada waktu itu ada seperti kolam dan ini airnya nggak enak di sini. Maksudnya nggak enak? Itu tuh kayak sebenarnya kolam hias. Ya, tapi kenapa kok di sini nggak enak? Ada sesuatu yang tinggal di sini dan auranya buruk, bikin rumah ini jadi kacau. Cewek yang tadi Frisly jelasin itu bukan sih? Bahkan sekarang juga kita dibikin kacau. Kamu lihat ke atas kenapa? Kak, sumpah, Kak Tasya lihat nggak sih ini ada kayak lubang Oh iya, pintu. gede banget loh. Kayaknya mulai ada satu sosok yang menunjukkan sosok aslinya. Dengan bentuk laki-laki seperti menggunakan jubah hitam besar yang tidak pernah menunjukkan secara fisik yang berbentuk berdiri, tapi dia akan selalu kilat gitu Kak, kayak lewat cepet banget, kayak bayangan. Tadi kamu bilang terbang-terbang ini bukan sih? Atau lain? Karena kamu bilang tadi kan kayak lewat-lewat terus. Ini kita bisa ke atas nggak ya? Karena kalau aku pribadi kata Tasya, aku tertarik untuk berkomunikasi sama makhluk yang ada di atas. Karena aku yakin aura pekat dan panas yang sekarang kita rasain itu datangnya dari makhluk ini. Tadi kita lewatin tangga kan, yang tempat Rudy mau pukul Mari itu loh. Ada tangga kan? Coba kita. Coba kesana lagi deh, lihat. Kalau nggak salah lihat ada tangga Iya, di situ. tangga lemari sini. Coba. Tangga. Ini nggak sih? Ini tangga. Tahu nggak sih? Tapi ini rusak sih, hancur. Kita nggak mungkin bisa lewat sini sih. Karena Ketutup ini juga sih, barang-barang nggak sih? Karena sebenarnya area ini adalah salah satu area favorit untuk sosok yang menghabisi dirinya dengan cara menggantung itu. Yang tadi sosoknya Karu dilihat itu juga berdiri di sini kan. Dia kan selalu berdiri, maaf ya, tapi lagi-lagi dengan kondisi kaki sebelah kiri yang berbeda dengan cara seperti ini dan tangan yang turun seperti ini. Dia hanya lurus dan biasanya ngeliat lurus pandangan ke depan. Pernah lewat sini, itu saya lihat dia di gerbang ini. Tapi saya tegur ya nggak jawab. Ya giliran saya deketin, ya udah hilang aja. Dia nggak akan pernah nengok, menjawab kata-kata apapun.